Hai, saya Azam. Selamat datang di Bengkel 3D. Nah, di sini sudah ada gambar referensi ya untuk tutorial kali ini, yaitu kita akan belajar membuat sebuah mock-up aerosol spray can ya. Atau sebenarnya sih spray can doang sih, karena kita tidak akan pakai desain ini karena tidak ada. Oke, yang pertama saya akan membuat si gambar referensinya tidak bisa bergerak ya. Kita pergi ke sini nih, empty-nya, lalu kita pada filternya nih, kita klik, kita aktifkan selectable-nya dan disable-kan selection-nya, oke. Setelah itu kita ke sini nih, ke mana object data property, centang opacity-nya, dan kita turunkan, disesuaikan aja ya. Nah, sekarang sudah tidak bisa lagi diapa-apakan. Saya akan aktifkan dulu screen cast-nya. Pencet Shift A dan pilih mesh, lalu kita pilih silinder. Sebenarnya mudah sih, modalnya tinggal silinder aja sih. Nah, cukup. Untuk gambar referensi, kalian tinggal ketik aja ya di Google spray can aerosol atau spray can aja, banyak. Tinggal pilih aja ya. Ke edit mode atau pencet tab, lalu kita akan aktifkan toggle X-ray dengan menekan ALTZ ya untuk shortcutnya nih si toggle X-ray ini. Lalu pencet angka 2 untuk pindah ke edge select yang ini karena kita akan mengedit bagian garis ini. Jadi fungsi edge select itu untuk mengedit bagian garis ya. Lalu extrude, kita tarik ke bawah sedikit, terus extrude lagi. Oke, lalu kita pencet I untuk insert ya, terus extrude ke atas, lalu scale. Nah, kita akan sesuaikan dulu yang ininya, jangan sampai melebihi garis yang ini. Nah, segini cukup. Lalu pencet I lagi, kita extrude lagi. Kemana nih? Ke sini aja. Kalau yang ini sih ngarang ya, silahkan ngarang aja bebas karena tidak akan mungkin ditampilkan bagian bawah ini. Nah, seleksi add ke bagian ini, lalu Ctrl B untuk memberikan apa ya namanya, kayak bevel gitu. Terus ke edit mode lagi, pencet angka 3 untuk pindah ke face select karena kita akan mengedit bagian face ya. Yang ini nih, face select, shortcutnya K3, lalu double klik bagian ini, ALTE dan pilih extrude face along normal. Nah, segini cukup. Kita akan tarik ke atas bagian ininya ya. Ke edit mode atau pencet tab, lalu pencet angka 2 untuk pindah ke edge select. Kita aktifkan dulu toggle X-ray-nya yang ini atau ALTZ ya. Kita tarik ke atas. Oke, setelah ini kita akan extrude, scale, extrude lagi. Sebenarnya ini tinggal extrude, scale, dan I ya. I itu untuk insert seperti ini nih, I tuh. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai. Klik kanan set smooth dan aktifkan auto smooth-nya ya. Kalian bisa menemukannya di object data properties. Lalu pilih normal dan aktifkan nih ini. Tinggal centang aja auto smooth-nya atau klik kanan dan pilih add to quick favorite untuk memasukkan ke dalam quick favorite ya, biar lebih cepat aja. Untuk mengaktifkan quick favorite tinggal pencet key aja, tinggal pilih fitur apa yang sudah dimasukkan ke dalam quick favorite. Oke, kita kembali ke edit mode, pencet Ctrl R untuk memberikan loop cut. Nah, kita fullkan aja deh yang bagian bawah juga. Oke, cukup. Setelah ini Ctrl 3 untuk memberikan efek subdivision surface. Ctrl 3 itu, tiganya itu untuk memberikan level view-nya sebanyak 3 ya. Oke, di sini yang perlu diberikan loop cut yang ini nih. Edit mode lagi atau pencet tab. Lalu di sini Ctrl R. Oke, di sini juga. Sip, bagus. Kita nonaktifkan dulu real time-nya ya. Ke edit mode yang di sini nih. Ctrl R sebanyak berapa ya? Segini aja deh. Lalu pencet angka 3 untuk pindah ke face select, lalu seleksi bagian ini, pencet X dan pilih faces. Oke, kalau yang bagian lubangnya ini tinggal ngarang aja sih sebenarnya. Klik kanan dan pilih loop tools dan pilih circle. Oke, untuk mengaktifkan add-on loop tool tadi tinggal ke edit dan pilih reference, lalu ke add-on dan ketikkan aja loop tool.
Nah, yang ini tinggal centang dan jangan lupa di save reference. Oke, pencet E dan scale atau S, lalu kita extrude ke luar aja segini, bagus. Terus pencet E dan scale lagi, E ke sumbu Y, E scale, E lagi scale. Nah, mana? E lagi. Oke, sip. Pencet angka 3 untuk pindah ke face select. Yang ini nih, face select. Coba klik bagian ini, kita extrude aja deh ke dalam. Lalu bagian ini extrude lagi ke dalam. Nah, kita aktifkan lagi real time-nya. Oke, sudah jadi. Oke, sekarang kita buat tutupnya. Pakai silinder lagi, paling mudah membuat tutup sih. Yang ini kita apa ya? Kita hapus aja deh face bagian bawahnya. Terus yang ini pencet angka 2 untuk pindah ke edge select, lalu extrude, scale, extrude lagi, scale lagi. Nah, kayak gini. Bagus. Klik kanan set smooth, jangan lupa auto smoothnya. Oke sih, bagus. Sudah ya. Sekarang kita akan menghapus dulu gambar referensinya karena sudah tidak butuh lagi ya. Terima kasih gambar referensi. Oke, sekarang kita buat dulu panggungnya. Terus kita akan aktifkan kamera. Untuk menampilkan view-view ini tinggal pencet aja simbol tanda kutip yang ada di sebelah angka 1 ya pada keyboard. Pencet Ctrl Alt numpad 0, lalu aktifkan lock camera to view-nya. Oke, untuk mengaktifkan kamera to view-nya pencet N dan pilih view, lalu tinggal centang aja nih kamera to view-nya ya. Oke, setelah ini kita akan kasih lighting-nya ya, sun aja deh. Kita akan ke mode viewport setting, lalu shift T ya. Nah, yang ini kan bayangannya masih kasar, masih tegas ya. Kita pergi ke objek data properties, lalu bagian angle ini kita rubah menjadi 22. Nah, menjadi lebih blur. Oke, pencet angka 0 pada numpad ya, biar langsung masuk ke mode kamera. Kita akan membuat warnanya dulu ya, dan sekalian tambah material. Pertama kita akan buat ini menjadi kuning, disamain aja kayak tadi. Udah deh, bebas deh, mau oranye mau hijau. Berhubung desain yang saya download ini warna hijau, jadi saya akan kasih warna hijau aja ya. Yang ini kita samakan aja ya, sambil tahan shift, lalu pencet Ctrl L dan pilih link material. Nah, biar sama aja. Oke, setelah ini kita akan buat material nih di bagian tubuhnya ya. Ke edit mode, pencet angka 3 untuk pindah ke face select, lalu double klik bagian ini. Oke, sudah ya. Kita ke shading. Oh iya, yang ininya lupa. Tambahkan dulu ya warna baru, new sign. Oke, di sini Ctrl T. Oke, kita buka gambar desain yang sudah kita download. Nah, ini sudah ya. Di sini Ctrl R. Oh, bentar. Kita kembali dulu ke layout. Di sini Ctrl R. Kita fullkan lagi, Ctrl R lagi. Oke, sudah jadi sih sebenarnya. Pergi ke UV editing, lalu kita sesuaikan aja. Pencet S dan Y. Oke, nah seperti ini. Wah, udah bagus nih. Tapi yang ininya kok kayak gini ya. Nah, yang ini juga kita tarik ke bawah. Nice. Oke, sekarang kita akan ganti render engine-nya menjadi cycle atau cycles. Oke, bagus sih. Tinggal diatur aja deh renderingnya mau kayak gimana. Yang terpenting sih di bagian color manajemennya, looknya kita ganti ke high contrast atau pilih very high contrast. Nah, biar lebih real aja. Glimmick-nya bisa ganti ke standar, jadi lebih real ya. Kalau misalkan kurang cahayanya, kita tambahkan lagi. Ini laptop saya udah menghiung-hiung. Mana ya?
Nah, di sini kita akan bagi dua aja layarnya. Ini hasilnya dan ini kita di sini editnya ya. Terlalu terang. Saya tambahkan cahaya, area mungkin. Ya, sepintar-pintar kalian aja sih kalau urusan cahaya ya. Nah, misalkan kayak gini, tinggal diatur aja cahayanya, mau tekniknya seperti apa ya. Sekarang tinggal pencet F12, jangan lupa di save ya. Oke nih, sudah jadi nih ya. Ini teknik, apa ya namanya? Teknik membuat mockup langsung dari Blender ya. Tapi kalau ini kekurangannya ya kita tidak bisa masukkan ke dalam PSD, maksudnya tidak bisa membuat desain lagi ya karena sudah dibuatnya di Blender. Jadi kalau misalkan ingin membuat desainnya di Photoshop ya harus diedit lagi nih bagian ininya. Dan tutorial untuk membuat mockup di Photoshop sudah pernah saya bahas ya, jadi tinggal diikuti aja. Sudah lengkap, sudah jelas, dan itu yang sering saya pakai. Oke, kalau begitu, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian tutorial ini. Tetap semangat, rajin latihan, dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Dadah!